Tuhan membeli kita, Yesus mati di kayu salib, darahnya tercurah, membasuh seluruh hidup kita. Coba kita lihat lagi di dalam Wahyu pasal 5 ayat 9 sebagai ayat perbandingan. Wahyu pasal 5 ayat 9. Wahyu pasal 5 ayat 9. Sama-sama kita baca. 2, 3 ya. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena Engkau telah disembelih, dan dengan darahmu Engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Puji Tuhan. Jadi di sana dikatakan, karena Engkau telah disembelih dan dengan darahmu Engkau telah membeli mereka bagi Allah. Amin. Jadi dengan darah Kristus, dengan darah Kristus. Jadi perlambangnya ini sebelum Yesus, bagi bangsa Israel yang melakukan penebusan dosa, mereka harus mengambil lembu, kambing, domba, kalau ekonominya kuat, kalau ekonominya pas-pasan, burung tekukur atau merpati, burung merpati, itu disembelih. Jadi darahnya itu itu perlambang di dalam perjanjian lama, supaya ada pengampunan dosa. Itu perlambang. Nah, tetapi di dalam perjanjian lama, walaupun itu terus-menerus dilakukan, tetapi dosa juga terus dilakukan. Jadi rasa-rasanya tidak ada gunanya, kan? Nah, oleh karena itu perlambangnya itu Yesuslah yang harus datang, yang disembelih, disalibkan, disebutkan, dan dialah yang harus mati di kayu salib, dengan darahnya tercurah membasuh kita, dan itu berkuasa membasuh, membersihkan kita, tentu yang percaya. Amin. Yang percaya, yang menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau nggak percaya, nggak bisa berlaku, kan? Jadi harus percaya. Jadi berbahagialah kita yang sudah percaya, yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, bahwa kita sudah dibasuh di dalam kuasa darahnya, dan kata lain kita dibeli, harganya telah lunas. Amin. Telah lunas. Puji Tuhan. Nah, jadi kalau nggak percaya berarti tidak bisa, dosanya tetap, dosanya tetap. Nah, maka bisa dikatakan sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas, dibayar. Tunai dibayar, bukan utang tapi cicil, tidak, tapi tunai dibayar. Yesus mati di kayu salib, membayar harganya, puji Tuhan. Nah, karena kita sudah dibeli menjadi milik Tuhan, disebutkan, maka juga kita harus membayar harga. Amin. Amin. Harus membayar harga, kan kita sudah dibeli menjadi milik. Harga yang harus kita bayar apa? Bisa dikatakan, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Nah, ini harus kita pertahankan. Ini kita harus konsisten bertekad memuliakan Tuhan dengan tubuh kita. Kalau di dalam terjemahan yang lain, dalam terjemahan bahasa Inggris juga disebutkan, karena itu muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu dan rohmu. Jadi seluruh hidup kita. Puji Tuhan. Jadi hidup kita memuliakan Tuhan. Karena apa? Karena kita sudah dibeli menjadi milik Tuhan. Nah, kalau kita bukan milik Tuhan, berarti kita tidak bisa memuliakan Tuhan. Karena dasarnya adalah kita dibeli dulu. Percaya dulu, terima Yesus dulu. Nah, puji Tuhan. Nah, jadi saya dikatakan, karena kita sudah dibeli menjadi milik Tuhan, maka harga yang harus kita bayar, kita memuliakan Tuhan dengan tubuh kita. Kita pertahankan. Amin. Kita milik Tuhan. Kita sudah menjadi kepunyaan Tuhan. Kenapa? Karena kita sudah dibeli. Sama seperti
Kalau kita ya membeli pakaian, ya kan? Nah, pakaian itu sudah menjadi milik kita. Nah, kalau dulu di zaman dulu membeli apa budak, ya dibeli budak. Nah, budak kalau sekarang rewang ya kan. Nah, dibeli sehingga sudah menjadi haknya budak itu dan akan dipekerjakan ya bagi tuannya. Nah, puji Tuhan. Jadi namanya budak yang sudah dibeli, dia tidak bisa bebas lagi ya untuk dirinya, ya. Dia hanya bisa ya terikat kepada tuannya. Amin. Kepada tuannya sama juga seperti kita. Ya, dulu kita bebas seenaknya kita. Ya kan? Seenaknya kita. Mau ke sana boleh, mau lakukan ini boleh. Tapi sekarang kita bebas, tapi bebas di dalam Tuhan. Amin. Bebas dalam Tuhan. Artinya ya, kita bebas untuk melakukan berkarya untuk Tuhan. Berkarya untuk Tuhan, memuliakan Tuhan. Nah, mau berdoa, mau berpuasa, mau menginjil, mau bawa jiwa-jiwa, ya mau kalau kita diberkati, mau nyumbang boleh, ya kan? Nah, puji Tuhan. Di Tuhan bahwa harga yang harus kita bayar adalah ya tubuh kita ini, seluruh hidup kita ini kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Nah, coba kita lihat dulu dalam Yakobus pasal 3 ayat 10. Yakobus pasal 3 ayat 10. Ya, sama-sama kita baca. 2, 3 ya. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Nah, puji Tuhan. Jadi bisa dikatakan dari mulut yang satu, ya dari mulut yang satu keluar berkat. Jadi mulut kita ini ya kita pakai memuji Tuhan, kita pakai mengucap syukur, kita pakai untuk ya mengucapkan perkataan-perkataan yang baik, yang menyenangkan, yang sedap didengar, dan tidak boleh lagi mulut yang sama untuk mengucapkan kata-kata ya Pak, kata-kata kutuk. Nah, tidak boleh lagi, hal itu tidak boleh terjadi. Nah, puji Tuhan. Amin. Nah, kenapa? Karena kita sudah dibeli menjadi milik kepunyaan Tuhan. Nah, maka kita anak-anak Tuhan, para orang tua ucapkan kata-kata berkat untuk anak-anak kita. Amin. Kata-kata berkat. Tidak hanya kita orang tua, nah, tapi kita semua orang percaya kata-kata berkat yang keluar dari mulut kita. Jadi tidak boleh lagi keluar kata-kata kutuk, kata-kata yang yang kotor, kata-kata yang menajiskan kita. Sebab perkataan itu bisa menajiskan kita. Ya, perkataan bisa menajiskan kita. Puji Tuhan. Nah, kenapa? Karena bisa dikatakan karena kita sudah dibeli menjadi milik Tuhan. Ya, bisa dikatakan supaya kita memuliakan Allah dengan tubuh kita, dengan roh kita, dengan jiwa kita, dengan segenap hati kita. Nah, puji Tuhan. Ya, di dalam ya, coba kita lihat di dalam Roma pasal 6 ayat 13. Roma pasal 6 ayat 13. Coba kita lihat dulu. Ya, Roma pasal 6 ayat 13. Sama-sama kita baca 2, 3 ya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kezaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Amin. Nah, puji Tuhan. Jadi bisa dikatakan supaya apa? Supaya seluruh hidup kita, anggota tubuh kita, kita pakai untuk menjadi senjata kebenaran. Ya, untuk menjadi senjata kebenaran disebutkan. Ya, bisa dikatakan tadi bahwa dahulu kita mati, ya karena dosa, ya sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Nah, jadi ini ya sama seperti Tuhan berkata kepada Adam dan Hawa, "Hei Adam dan Hawa, kamu tidak boleh ya melanggar perkataanku. Kamu tidak boleh memakan buah yang baik dan yang jahat di dalam Taman Eden.
Kalau engkau memakannya, kamu akan mati, disebutkan. Betul mereka memakannya, tapi apakah mereka mati? Kan tidak. Yang mati apa? Ya, yang mati adalah hubungan mereka kepada Tuhan. Ya, roh mereka, ya, kemuliaan Tuhan sudah hilang. Tadinya mereka memiliki tubuh kemuliaan, ya. Tadinya mereka memiliki tubuh kemuliaan, tubuh kekekalan. Tapi sesudah mereka jatuh dalam dosa, mereka tidak memiliki tubuh kemuliaan lagi. Sama seperti kita sekarang. Nah, jadi ini tubuh dosa ini. Ya, tubuh yang kita miliki sekarang adalah tubuh dosa. Tapi puji Tuhan, karena Kristus mati di kayu salib, kita, ya, diampuni dosanya, kita diperdamaikan kembali. Amin. Nah, puji Tuhan. Nah, jadi sama seperti ayat ini bisa dikatakan, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Puji Tuhan. Kenapa? Karena kita percaya di dalam Kristus, kita menerima Kristus, jadi kita hidup. Ya, hidup secara rohani. Ya, kita bisa berhubungan dengan Tuhan. Ya, kita tidak ada tembok lagi, tidak ada pembatas lagi kita antara kita dengan Tuhan. Ya, tapi kalau orang nggak percaya Tuhan, atau kalau orang masih tetap di dalam dosa, dosa itulah menjadi tembok penghalang, ya, kepada Tuhan, tidak mungkin bisa berhubungan, ya kan? Bisa berhubungan. Tapi kalau kita sudah percaya kepada Tuhan, terima Yesus sebagai juru selamat dalam diri kita, tembok itu sudah dihancurkan, ya, tirai pembatas. Nah, ini sewaktu Yesus mati di salib, ya kan, terjadi gempa bumi yang hebat, dan disebutkan tirai yang di bait suci itu robek. Ya, robek. Nah, pertanda bahwa, ya, hubungan manusia kepada Tuhan tidak ada lagi tembok pembatas karena sudah diperdamaikan. Jadi, maksudnya apa? Kita semua bisa berhubungan kepada Tuhan. Amin. Nah, tidak hanya pendeta bisa dipakai Tuhan, saudara juga bisa dipakai Tuhan. Amin. Coba sama-sama kita katakan. Saya juga bisa dipakai Tuhan. 2, 3 ya. Saya juga bisa dipakai Tuhan. Nah, ya, siapa tahu saudara dipakai Tuhan, diberi karunia. Betul ya? Pak Tanto sudah diberi karunia pada musik. Itu tidak gampang. Saya nggak ada karunia musik. Cuma tutur-tutur lain, feeling lain. Iya. Jadi karunia itu memang sudah piawai. Ya kan, tinggal melatihnya kan. Sudah ada karunia yang Tuhan beri kepadanya. Nah, puji Tuhan. Jadi saudara juga bisa Tuhan beri karunia. Ya, karunia apa? Untuk menyembuhkan bisa. Ya, untuk menyembuhkan. Nah, kenapa? Karena kita semua sudah tidak ada lagi tembok pembatas. Kita bisa bebas berhubungan kepada Tuhan. Kita bisa dekat dengan Tuhan. Kita bisa bebas mengajukan, ya, permohonan kita kepada Tuhan. Amin. Tentu permohonan yang memuliakan Tuhan, bukan permohonan yang memuaskan nafsu. Ya. Permohonan memuaskan nafsu itu apa? Kekayaan. Karena melihat orang lain, wah, uangnya banyak, rumahnya bagus-bagus, punya mobil baru, kita kapan seperti kan? Itu namanya memuaskan nafsu, ya kan? Nah, puji Tuhan. Kalau kita dipakai Tuhan, ya, Tuhan pasti memberkati kita. Amin. Kalau saudara dipakai Tuhan, pasti Tuhan memberkati kita. Pasti, bukan moga-moga. Nah, bukan moga-moga. Ya. Jadi kalau kita dipakai Tuhan, Tuhan beri karunia, Tuhan beri kita talenta, Tuhan beri kita, ya, anugerah, ya, sehingga kita dipakai Tuhan, kita bisa menjadi berkat. Nah, kita pasti diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Nah, jadi anak Tuhan, kita semua bisa dipakai Tuhan. Semua kita bisa dipakai Tuhan. Kita bisa dipakai Tuhan dalam keluarga, membawa anak-anak kita kepada Tuhan, membawa keluarga kita kepada Tuhan. Khususnya suami-suami, kepala rumah tangga. Amin. Kepala rumah tangga itu sebagai imam dalam keluarga, membawa anak-anaknya kepada Tuhan, membawa istrinya kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Membawa keluarganya, semuanya. Ya. Dengan cara bagaimana? Nah, tadi
tubuh kita pakai memuliakan Tuhan. Ya, kita menjadi terang dalam keluarga kita menjadi berkat dalam keluarga kita menjadi teladan. Nah, puji Tuhan. Kalau ya kita misalkan saya merokok, saya ngomong kepada anak saya, kamu jangan merokok. Dia tidak mau berubah kan? Kenapa? Papaku aja merokok katanya. Ya kan? Nah, tapi kalau kita misalkan ayo ke gereja, karena kita memang juga setia gereja, maka anak kita juga ikut gereja. Kita berkata ayo ke gereja, tapi kita tidak ke gereja. Wah, papa haji nggak di gereja katanya kan? Seperti itu. Jadi dimulai dari apa? Kita sebagai kepala rumah tangga. Amin. Mulai dari rumah kita harus memiliki apa itu namanya? Ya, karena kita kepala rumah tangga, berarti mau tidak mau kita adalah imam, ya, pemimpin dalam keluarga kita, Ibarat pesawat, ya, saudara adalah pilotnya. Nah, saudara mau bawa kemana itu pesawat? Penumpang di dalam pesawat itu mau dibawa kemana? Mau dibawa selamat atau mau dijatuhkan ke laut? Tergantung pilotnya kan? Nah, di situ. Jadi kita juga karena kita kepala rumah tangga, maka kita membawa keluarga kita kepada Tuhan. Ya, puji Tuhan. Supaya apa? Supaya ya melalui hidup kita nama Tuhan dipermuliakan. Jadi di dalam kitab Roma tadi saya katakan, seluruh tubuh kita serahkan kepada Tuhan untuk dipakai Tuhan menjadi senjata-senjata kebenaran. Tidak lagi menjadi senjata kelaliman, tidak lagi menjadi senjata ya kejahatan, jadi senjata dosa, tetapi senjata kebenaran untuk memuliakan Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Nah, sekarang kita lihat ya di dalam Mazmur pasal 33 ayat 12. Mazmur pasal 33 ayat 12. Ya. Mazmur pasal 33 ayat 12. Sama-sama kita baca. 2, 3 ya. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Wow, keren ya kan? Betul tak kira-kira? Jadi saya katakan berbahagialah bangsa. Nah, bangsa cukup yang besar ya kan? Berbahagialah keluarga. Nah, keluarga saya, keluarga kita. Nah, skop yang lebih kecil, individu, berbahagialah saya yang Allahnya ialah Tuhan. Amin. Nah, puji Tuhan. Ya, suku bangsa yang dipilih dan menjadi miliknya sendiri. Jadi, kebahagiaan yang sebenarnya adalah di mana kita betul-betul memiliki Tuhan. Siapa Tuhan itu? Yesus. Amin. Tidak ada Tuhan, tidak ada dua Tuhan. Ya. Tuhan tidak ada dua. Amin. Tuhan hanya satu. Ya, Ulangan pasal 6 ayat yang 4 coba. Ulangan pasal 6 kalau saya tidak keliru ya. Coba Ulangan pasal 6 ayat 4. Ya, betul. Kita baca. 2, 3 ya. Dengarlah hai orang Israel. Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Amin. Artinya Esa tunggal. Amin. Satu. Nah, puji Tuhan. Jadi Tuhan itu nggak ada dua. Nah, Tuhan hanya ada satu. Ya, tapi ada nggak Tuhan palsu? Ada. Ya kan? Nah, itu yang jadi bahaya. Tuhan palsu. Ya. Kenapa ada Tuhan yang palsu? Ya, itulah supaya manusia tersesat, ya kan? Supaya manusia tersesat. Ya. Di Tuhan yang benar siapa? Yesus. Nah, ya, Yesus adalah Tuhan yang benar. Tuhan yang benar. Apa buktinya dia Tuhan yang benar? Dia datang dari surga, menyatakan dirinya kepada kita. Amin. Dalam segala perbuatan Yesus, di dalam keempat Injilnya. Nah, minggu yang lalu kita dengarkan, siapa yang tidak mentaati Injilnya Yesus, ya kan? Siapa yang tidak mentaati Injilnya Yesus, yang tidak mengenal ya Tuhannya, akan mendapat bagian. Coba kita lihat lagi ayat itu, ya. Ya,
2 Tesalonika pasal 1. Coba kita lihat lagi. Ayat 9. Mulai ayat yang ya. Ayat 7 kita baca, ayat 7 sampai 9. Mulai ayat 7 ya. Ya, kita baca 2, 3 ya. Dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas, dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang bernyala-nyala, dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Ayat 9. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Amin. Jadi dalam ayat yang 8 saya katakan, orang-orang yang tidak mau mentaati Injil Yesus. Nah, ya, jadi Injil Yesus itu apa? Apa saja? Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Amin. Itu Injil Yesus. Keempat Injil ini menceritakan, menyampaikan dengan jelas bahwa Yesus itu Tuhan. Amin. Menyampaikan. Jadi dari keempat Injil itu, sebutlah Matius. Matius ini kan pemungut cukai yang menjadi murid Tuhan. Ya, Markus yang menjadi murid Tuhan juga. Ya, Yohanes. Ya, Lukas itu seorang tabib, dokter. Jadi keempat orang ini ya menulis, ya tidak hanya tiru-tiru, tidak, tapi pengilhaman Roh Kudus kepada mereka. Nah, puji Tuhan. Jadi apa yang mereka tulis sama. Bahkan secara global dari Kejadian sampai Wahyu sebenarnya, ya, yang ditulis oleh semua penulis tokoh Alkitab itu sebenarnya berfokus kepada Yesus. Amin. Walaupun sudah berjuta-juta tahun, walaupun sudah tidak saling mengenal, walaupun ya orangnya berbeda-beda, latar belakangnya berbeda-beda, tapi yang mereka tulis sama sebenarnya. Kesimpulannya adalah hanya Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat manusia satu-satunya, nggak ada yang lain selain itu. Nah, puji Tuhan. Jadi anak Tuhan bisa dikatakan bahwa orang yang tidak mentaati Injil Yesus dan tidak mengenal akan mengalami kebinasaan. Nah, saya katakan apa? Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Jadi seperti yang saya katakan minggu